mereka ada di bumi atau agama mereka bukan agama samawi, tetap halal meskipun berasal dari mereka. Jadi kalau Bapak Ibu dapat impor hewan dari Vietnam, dapat dari Kamboja, dapat dari Jepang, yang notabene-nya yang menangkap itu bukan muslim, perusahaannya bukan muslim, distributornya juga bukan muslim, meskipun tidak muslim sampai pada kita halal selama dia masih murni ikan saja. Kalau sudah campur dengan zat-zat lain yang haram, baru faktor tercampur dengan zat yang lain, bukan faktor ikannya yang haram. Itu hadis yang pertama. Kita baca hadis yang kedua. Al-ma'u idza asabathu najasah. Apa hukum air kalau kena najis? An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un akhrajahu thalatha was-sahahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmizi dan Imam An-Nasa'i dan dianggap sahih oleh Imam Ahmad. Apa bunyi hadisnya? Diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Semoga Allah ridha beliau. Kata beliau, Rasulullah bersabda, "Innal ma'a tahurun." Air itu semuanya suci. La yunajjisuhu syai'un. Tidak akan menjadi bernajis oleh apapun. Itu konteks umum. Kapan? Kalau tak terkena najis. Kalau terkena najis, baru bernajis. Jadi kan konteksnya air itu suci. Kapan? Kalau tak terkena najis. Kalau terkena najis, menjadi mutanajis. Dikira begitu nalarnya Bapak Ibu. Selama air itu tak bercampur dengan benda lain atau benda-benda najis, dia statusnya suci. Dia bisa mensucikan. Hadis berikutnya. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa dha'mihi wa launihi. Agak spesifik di sini dibanding yang pertama. Kata sahabat Abu Umamah Al-Bahili, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya air tidak akan menjadi najis oleh apapun kecuali berubah warnanya, berubah aromanya, berubah rasanya, berubah warnanya. Disebutkan seperti ini beda dengan pertama. Yang pertama tidak akan bernajis karena apapun. Kalau di sini kalau ada yang berubah satu di antara tiga, maka menjadi bernajis. Akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatim. Hadis ini ditakhrij oleh Imam Ibnu Majah dan dianggap dhaif oleh Imam Abu Hatim. Makanya ulama hadis kalau bicara hadis, dhaif itu dhaif dari siapa? Sahih dari siapa? Tadi sudah kita baca sahahu At-Tirmizi misalnya, sahahu Al-Hakim misalnya, sahahu Ibnu Hizam, Ibnu Hibban misalnya. Disahihkan oleh Imam At-Tirmizi, disahihkan oleh Imam Al-Hakim, disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Ketika didhaifkan, disebutkan siapa yang menganggapnya dhaif. Jadi kalau orang alim itu Pak, bicara itu spesifik Pak. Bicara itu detail. Dhaif menurut siapa? Sahih menurut siapa? Jangan seperti orang sekarang, oh itu sahih, maka kalian tidak beramal berdasarkan hadis sahih. Yang kami adalah sahih. Oh itu dhaif, kalian beramal berdasarkan dhaif. Kami berdasarkan hadis sahih. Di sini ulama mengajarkan kalau sahih menurut siapa, dhaif menurut siapa. Harus amanah Pak. Walil Baihaqi, riwayat Imam Baihaqi mengatakan al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu bi najasatin tahdutsu fihi. Imam Baihaqi riwayatnya masih sama Pak, tapi lebih spesifik lagi. Beda lagi cara menginformasikan. Kata Imam Baihaqi, air itu suci kecuali berubah. Apa yang berubah? Rihuhu, aromanya. Au ta'muhu, rasanya. Au launuhu, atau warnanya. Kenapa menjadi bernajis itu? Binajasatin tahdutsu fihi. Kalau ada najis yang jatuh kepada air tadi, tak sekedar berubah saja,
tapi yang menyebabkan berubah najisnya merubahnya. Keterangannya lebih spesifik dibanding penjelasan dari jalur sahabat Abu Umamah Al-Bahili dan jalur sahabat akhrajahu dari takhrij Imam Ibnu Majah yang ditadif oleh Imam Abu Hatim tadi. Jadi Imam Baihaqi dengan Imam Ibnu Majah punya riwayat berbeda. Tadi riwayat Imam Ats-Tsalatsah itu beda lagi. Hadis yang keempat. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghtasilu ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junubun. Kata sahabat Abu Hurairah, Rasul bersabda, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan seseorang di antara kalian mandi pada air yang tergenang. Pada saat dia mandi itu statusnya junub, dia sedang junub. Kenapa? Status air junub itu bisa menjadikan air tadi bisa mustahmal atau air tadi bisa menjadi air mutanajjis. Maka 4 hadis yang kita baca informasinya beda-beda. Nanti akan kita tengok apa ilmu kita dapatkan dari hadis ini. Hadis yang kedua. Hadis tadi akhrajahu Muslimun wan Nasa'i. Hadis tadi ditakhrij oleh Imam Muslim dan Imam An-Nasa'i. Wa anhu masih riwayat Abu Hurairah annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sahabat Abu Hurairah mendengar Rasulullah bersabda, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladhi la yajri thumma yaghtasilu fihi. Kata beliau, Rasulullah bersabda, jangan sekali-kali seseorang di antara kalian kencing di air yang tergenang, tidak mengalir, kemudian dia mandi di air tadi. Kolam air tadi tak berubah, tak bertukar, tak ada air masuk, tak ada air keluar, macam kolam renang. Kolam renang itu kan airnya bisa putar-putar, itu saja airnya, tak air keluar, tak ada air masuk. So mengisi ke kolam renang tu lumayan juga habis listrik dibuatnya. Apalagi kolam renangnya besar, apalagi tidak bisnis, sekedar pakai keluarganya, itu lumayan listriknya, lumayan air habis, sehingga airnya diputar-putar saja, dibuat saringan. Lalu kata Nabi, maka kalau berenang itu jangan kencing di situ, kira-kira begitulah. Sambil berenang langsung kencing di situ, jangan. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaihi wa lafzul Bukhari, riwayat Bukhari dan Muslim. Redasinya kita pakai redasi Imam Bukhari. Walafzul Muslim, dalam redasi Imam Muslim, la yabullanna ahadukum fil ma'id da'im thumma yaghtasilu minhu. Beda sedikit.